Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 30, meninggalkan Huang Klan Manor. Saat Huang Qide dan Huang Ming tiba di pintu masuk halaman kecil, Fei Hou mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalan mereka, hanya Huang Peng yang diizinkan masuk. Hal ini membuat Huang Qide dan Huang Ming berada dalam posisi yang sulit. Keduanya ingin marah tetapi tidak berani menunjukkan kemarahan. Fei Hou memasang ekspresi datar dan sikap tenang dan acuh tak acuh, meski Huang Ming tersenyum paksa, Fei Hou tetap menghalangi jalan mereka. Pada saat ini, Huang Peng mendekati Huang Xiaolong dan berkata, "Xiaolong, apakah kamu akan membiarkan?" Huang Xiaolong mengangguk pada Fei Hou, dan saat Fei Hou melihatnya mengangguk, dia menurunkan tangannya, memperbolehkan Huang Qide dan Huang Ming memasuki halaman. Baru pada saat itulah Huang Qide dan Huang Ming merasa lega dan menganggukkan kepala sebagai ucapan terima kasih, dengan senyum lebar di wajah mereka. Terutama Huang Ming, yang perilakunya sangat sopan saat mereka berjalan memasuki halaman kecil Huang Xiaolong. "Apa tujuanmu datang ke sini?" Huang Xiaolong bertanya dengan acuh tak acuh. "Jika aku tidak salah ingat, ini pertama kalinya kamu datang ke halaman kecilku ini, kan?" Sejauh yang dapat diingat Huang Xiaolong, kakeknya Huang Qide dan pamannya Huang Ming tidak pernah datang mengunjunginya di halaman rumahnya. Wajah Huang Qide dan Huang Ming keduanya memerah karena malu, namun untungnya, langit sedang gelap sehingga tidak terlihat jelas. "Xiaolong, kakek dan pamanmu datang untuk mengundangmu menghadiri pesta tahun baru." Huang Peng melangkah maju dan berkata kepada putranya, datang untuk menyelamatkan Huang Qide dan Huang Ming. Setiap tahun selama pertemuan tahunan klan, setelah acara tanding para murid pada hari pertama, sebuah perjamuan akan diadakan pada hari berikutnya. Istana klan Huang akan mengadakan pesta besar untuk merayakan tahun baru. Selain para tetua, hanya murid terbaik dari 3 generasi yang paling berbakat yang dapat menghadiri pesta tersebut. Sejujurnya, Huang Xiaolong seharusnya menghadiri pesta tahun lalu ketika ia mengalahkan Huang Wei dan memenangkan acara tersebut, tetapi tidak seorang pun datang untuk mengundangnya, dan seperti halnya kolam roh, kedua hak istimewa itu diberikan kepada Huang Wei. "Benar, Xiaolong, kami datang untuk mengundangmu ke pesta." Huang Ming segera menindaklanjutinya dengan wajah tersenyum seolah-olah Huang Xiaolong adalah tuan manor tertua, dan dia hanya seorang pelayan manor klan Huang biasa yang dikirim untuk mengundangnya. Meskipun Huang Qide tidak berbicara, dia tetap menampakkan senyum yang mempesona. Diundang secara pribadi oleh mereka berdua untuk bergabung dalam pesta akhir tahun adalah yang pertama sejak Huang Klan Manor didirikan. Selama bertahun-tahun, hanya Huang Xiaolong yang mendapat kehormatan itu. Namun, Huang Xiaolong menjawab dengan dingin, "Tidak, terima kasih, aku masih perlu berlatih." Senyum di wajah Huang Qide dan Huang Ming menegang. "Xiaolong kamu." Huang Peng di sampingnya panik dan berkata tanpa berpikir. "Ayah, kamu tahu sifatku," jawab Huang Xiaolong. Dalam situasi ini, Huang Peng tidak tahu harus berkata apa, putranya ini terkadang bisa sangat keras kepala, dan begitu dia telah memutuskan sesuatu, baik dia maupun istrinya tidak dapat membuatnya berubah pikiran. Namun, Huang Qide memberi isyarat pada Huang Peng dan dengan ekspresi tulus menatap Huang Xiaolong. Dia berkata, "Xiaolong, apa yang kulakukan di masa lalu itu salah dan bias, tetapi aku harap kau tidak membenciku. Mulai sekarang, apapun yang kau inginkan, selama kau memintanya, aku akan setuju." Huang Xiaolong tetap tenang. Tentu saja, dia tahu mengapa kakeknya merendahkan diri untuk datang dan mengundangnya. Bersikap sopan, itu semua karena bakat yang telah dia tunjukkan, dan fakta bahwa ada ahli puncak Orde ke-10 di belakangnya. Kalau tidak, mengapa kakeknya merendahkan diri seperti ini? Huang Xiaolong terdiam dan tidak menjawab. Huang Qide tidak marah saat melihat ini, tetapi mendesah dalam hatinya sambil melanjutkan, "Ayahmu mengatakan bahwa kamu akan pergi berlatih di luar setelah tahun baru." Huang Xiaolong melirik ayahnya, Huang Peng, dan saat Huang Peng hendak berbicara, Huang Qide mendahuluinya. "Jangan salahkan ayahmu, aku tidak sengaja mendengarnya." Kemudian, nadanya tiba-tiba berubah, "Xiaolong, aku tidak berharap kau akan memaafkanku, tetapi kakek ingin kau tahu, Huang Klan Manor dan aku akan selalu menunggumu kembali, dan Huang Klan Manor selamanya adalah rumahmu." Ekspresi Huang Qide menjadi sedikit sedih saat dia mengeluarkan botol giok kecil. Beberapa tahun yang lalu, kakek menyewa seorang alkemis untuk memurnikan dan roh kelas 4, dan dasar naga dan harimau itu sangat bermanfaat dalam meningkatkan ki pertempuran. Huang Ming terkejut ketika melihat ayahnya mengeluarkan Fundamental Dragon Tiger dan itu adalah spirit dan kelas 4 yang sangat langka. Ayahnya telah menyimpannya selama lebih dari selusin tahun, tetapi sekarang dia benar-benar memberikannya kepada Huang Xiaolong. Spirit dan kelas 4. Huang Xiaolong sempat ragu sejenak sebelum menerima botol itu. Saat Huang Qide melihat Huang Xiaolong mengambil botol itu, senyum cerah mengembang di wajahnya, seolah-olah Huang Xiaolong lah yang memberinya spirit dan tingkat 4 dan bukan sebaliknya. Namun, ketika senyumnya paling mempesona,
Huang Xiaolong menyerahkan botol itu kepada ayahnya yang berada di sampingnya. Ayah, ambillah pil dasar naga harimau ini. Seketika senyum cerah di wajah Huang Qide sirna, dan baik Huang Ming maupun Huang Peng tercengang. Xiaolong, kau tidak bisa. Huang Peng hendak menolak ketika Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan berkata, Ayah, kau sekarang berada di puncak Orde ke-6 akhir dan lebih membutuhkan dan dasar harimau naga ini daripada aku. Jangan menolak lagi, ambillah. Dan begitu saja Huang Xiaolong memberikan pelet yang sangat berharga itu. Huang Peng menerima botol giok dari putranya dengan ekspresi tak berdaya. Huang Xiaolong kemudian menoleh ke arah kakeknya yang sudah tidak tersenyum lagi, dan berkata, kamu memberikannya kepadaku, dan aku memberikannya kepada ayah, kamu tidak keberatan dengan itu, kan? Oh, tidak sama sekali. Tidak masalah jika ayahmu menggunakannya, semuanya sama saja. Huang Qide menjawab sambil tersenyum tetapi hatinya meneteskan darah, sebuah pil roh kelas 4 terbaik Dia telah menyimpannya selama lebih dari 10 tahun. Beberapa saat kemudian, Huang Qide, Huang Ming, dan Huang Peng meninggalkan halaman kecil itu. Pada akhirnya, Huang Xiaolong tidak ikut mereka dalam pesta itu. Pesta itu digelar di aula depan, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, pesta itu berlangsung meriah, megah, dan meriah. Namun, entah mengapa, Huang Qide yang duduk di kursi utama tidak merasakan kemeriahan pesta itu sama sekali. Berbeda dengan keramaian di aula depan, halaman kecil Huang Xiaolong tampak sunyi. Huang Xiaolong duduk bersila di ranjang giok dingin, menjalankan latihan taktik Asura untuk menyerap aura spiritual dunia bawah yang mengalir deras padanya. Huang Xiaolong sekarang telah mencapai tahap kedua taktik Asura. Menurut ilustrasi, ketika seseorang mencapai level tertinggi taktik Asura, ia dapat membuka gerbang Asura yang terhubung ke alam Asura. Namun, ia tidak yakin apakah itu benar. 2 hari berlalu dengan cepat, dan tahun baru pun tiba. Tahun baru ini, halaman timur lebih ramai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan Huang Xiaolong menghabiskan waktu bersama orang tuanya, adik perempuannya, dan saudara laki-lakinya. Suasana dipenuhi tawa. Karena Huang Xiaolong tahu, waktu berikutnya ia akan melihat orang tua, adik perempuan, dan adik laki-lakinya adalah dalam setahun. Tahun baru telah tiba dan berlalu. Keesokan harinya, Huang Qide, Huang Ming, dan seluruh tetua serta pengurus rumah tangga Huang Klan Manor berdiri di alun-alun di depan pintu masuk utama Huang Klan Manor. Semua orang ada di sana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Huang Xiaolong. Putranya akan melakukan perjalanan jauh, mata Su Yan memerah saat dia memeluk Huang Xiaolong erat-erat. Kamu harus berhati-hati saat bepergian. Bu, aku tahu. Mata Huang Xiaolong juga merah, dan dia cepat-cepat berbalik dan pergi bersama Fei Hou.